Ya, bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Arya Dilah. Kita akan coba untuk mempelajari beberapa hal terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Ya, metode penelitian kuantitatif ini seperti yang minggu lalu sudah kita bahas, yaitu soal bagaimana teknik menemukan pengetahuan dan juga merubah dari pengetahuan tadi menjadi sebuah ilmu. Nah, itu. Kalau misalkan minggu kemarin Anda tidak mempelajari pertemuan pertama yaitu kuliah pengantar, Anda bisa cari di video-video saya yang sudah saya buat. Basisnya adalah video pembelajaran ini ditujukan untuk beberapa mata kuliah. Nah, itu ya. Makanya judulnya adalah kuliah pengantar. Nah, kali ini kita akan masuk memulai dari awal. Bagaimana menemukan, bagaimana menciptakan, bagaimana membuat suatu hasil berdasarkan dari teori-teori yang sudah dibangun. Nah, gitu kira-kira. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas soal desain penelitian dan jenis-jenis penelitian. Bersama saya Arya Dilah, SOSI MMIKOM. Nah, referensi yang saya ambil ini selain dari beberapa buku yang saya tulis, juga ada beberapa hal yang berhubungan erat dengan penelitian kuantitatif. Seringkali kita bertanya bagaimana membedakan, bagaimana memulai kajian-kajian penelitian kuantitatif. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada saat kita melihat realitas, itu seringkali realitas itu dibentuk berdasarkan dari frame atau cara pandang kita terhadap realitas. Nah, pada saat kita melihat realitas, itu seringkali dipengaruhi oleh cara pandang kita tuh terhadap realitas tadi. Apa yang kita ciptakan, kemudian apa yang kita rasakan, kemudian apa yang kita lihat. Nah, itu seringkali tuh menjadi atau landasan kita untuk menemukan realitas tuh. Nah, terkadang realitas ini sifatnya itu sangat absurd ya. Absurd. Ada yang bilang itu nyata, ada yang bilang itu tidak nyata. Nah, makanya tergantung dari perspektifnya. Nah, perspektif seseorang dalam melihat realitas itu banyak ragam tuh. Ada yang bilang 4 cara pandang, ada yang bilang 3 cara pandang, ada yang bilang 5 dan bagaimana. Dan lain-lainnya. Kalau saya lebih cenderung pada condong pada pemikir yang mencoba untuk menangkap realitas itu terdiri dari 4 perspektif. Perspektif yang pertama itu adalah positivistik, post, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang lain untuk membahas mengenai cara pandang seseorang melihat realitas. Nah, itu. Tapi kita belum masuk ke sana ya. Kita akan coba dulu untuk membedakan dulu nih. Apa itu kuanti, kemudian apa itu kuali, kemudian bagaimana paradigma mereka, kemudian perbedaan-perbedaan dan hasilnya itu bagaimana. Nah, kita akan coba bahas itu aja dulu untuk melihat dan menjawab teori-teori yang kita bangun. Nah, gitu. Seperti yang ada di slide, bahwasanya perbedaan mendasar dari metodologi kuanti dengan kuali itu adalah pada falsafahnya atau pendekatan yang digunakan. Nah, gitu kira-kira. Yang pertama adalah metodologi riset kuanti ini berdasarkan pada pendekatan positivisme atau klasik atau objektif. Nah, kemudian yang kedua adalah metodologi kualitatif berasal dari pendekatan interpretatif atau interpretif, yaitu sifatnya itu sangat subjektif sekali itu. Kemudian pendekatan ini mempunyai 2 varian itu, yang bersifat konstruktivis dan bersifat kritis. Misalnya gini, misalnya Anda melihat sebuah fenomena. Nah, fenomena itu seringkali ditangkap oleh
orang lain juga. Selain kita, orang lain juga menangkap tentang apa yang dilihat. Nah, cara pandang tersebut itulah yang kemudian mereka mencoba menggunakan teknik apa tuh untuk digunakan sebagai dasar untuk menemukan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu berbeda. Itu yang saya bilang kemarin tuh, minggu lalu tuh sudah saya terangkan panjang lebar soal menemukan pengetahuan. Ada yang menggunakan rasionalisme, ya kan? Kemudian ada yang menggunakan empirisme dan lain sebagainya. Contoh sederhananya adalah kita berada di ruang kelas. Di ruang kelas kemudian kita belajar bersama. Kemudian gurunya atau dosennya atau pendidiknya sama. Kemudian materi yang disampaikan pun sama. Penjelasan yang disampaikan pun sama. Tidak ada satu kosakata pun yang kurang dan tidak lebih dari apa yang disampaikan oleh pendidik. Namun yang unik adalah mengapa setiap peserta didik atau pendidik itu cara tangkap peserta didik atas apa yang disampaikan oleh pendidik itu mengapa berbeda? Nah, itu letak masalahnya tuh. Mengapa berbeda? Padahal sama materinya. Padahal yang disampaikan oleh pendidik pun sama. Silabus yang Anda baca atau modul yang Anda baca pun sama. Tapi mengapa berbeda satu sama lain? Kan bukannya sama ya, kalau misalkan apa yang disampaikan sama pasti outputnya pun sama, akan gitu teorinya tuh. Tapi ini enggak, berarti ada permasalahan itu. Permasalahan itulah yang kemudian menimbulkan beberapa aliran tuh. Ada yang mengikuti aliran positivisme, ada yang mengikuti aliran post positivisme dan lain sebagainya. Itu tergantung tuh ciri khas seseorang tuh. Tapi kayak saya lebih condong pada penelitian kuantitatif dibandingkan kuali. Di samping mudah mengerjakan, nah gitu. Penelitian kuanti itu sederhana. Anda cukup menemukan dasennya saja, kemudian Anda temukan dasolennya, kemudian Anda temukan bukti-bukti atau fakta-fakta yang Anda bangun, kemudian Anda uji, selesai. Hasilnya bisa digeneralisir. Ingat ya, hasil penelitian kuantitatif itu mampu mengeneralisir dengan syarat diujinya dengan teknik yang sama. Apa yang diujinya? Sampelnya. Anda mau pakai SPSS boleh, Anda mau pakai selain SPSS juga silakan. Yang terpenting adalah unitnya sama. Nah, gitu. Nah, penelitian kualitatif ini berasal dari pendekatan interpretatif, itu sifatnya sangat subjektif. Jadi kebenaran itu tergantung dari siapa penelitinya nih. Makanya sifatnya sangat subjektif orang-orang kuali itu. Tapi orang kuali juga menyerang habis-habisan orang-orang penelitian kuanti. Dibilang kuanti itu penelitiannya hanya sampai pada tataran luarnya saja tuh, tapi dalamnya enggak. Berbeda dengan kuali sampai ke dasar-dasarnya tuh. Contoh sederhana adalah pada saat Anda motong bawang lah. Anda tahu bawang itu ada berapa lapis? Kalau yang sering masak tahu nih, bawang itu ada berapa lapisan itu. Anda kalau misalkan lihat buka bawang tuh, kan bawang, kemudian ada dibuka, kemudian kan ada lapisan atas tuh, lapisan bawah dan terusnya sampai dasar tuh. Kalau Anda tahu lapisan itu, berarti Anda orang kuali itu. Enggak, ya gitu kira-kira dah. Jadi kalau penelitian kuali itu sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau kuanti hanya sampai tataran atas. Dan uniknya, kesimpulannya bisa digeneralisir. Nah, itu kerennya kuanti itu. Nah, kuali ini variannya ada dua. Yang sifatnya konstruktivis, kemudian yang sifatnya kritis. Kemudian slide berikutnya. Lalu apa itu perbedaan antara metode riset
kemudian pendekatan, kemudian tata cara atau jenis atau tipe penelitian. Ini letak perbedaannya di mana nih? Kita terkadang sulit nih membedakan. Jadi kita pakai cara pandang apa nih untuk melihat realitas? Itu di awal aja kita udah kebingungan tuh di sana. Kita mengalami ambivalensi di situ tuh. Sehingga wajar kalau misalnya beberapa peneliti atau beberapa calon-calon sarjana yang mencoba untuk membuat skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjananya, itu seringkali kesulitan tuh untuk menyusunnya. Ini mulai dari mana, kemudian apa yang harus dikerjakan, kemudian judul dulu atau teori dulu, atau masalahnya dulu ditemukan. Nah itu seringkali mereka terjebak tuh pada teks-teks tersebut tuh, sehingga itu yang menunda-nunda kelulusan tuh. Itu alasan aja itu biar nggak cepat-cepat lulus, padahal mah permasalahan-permasalahan banyak, alibi aja itu. Apa susah pak teorinya pak? Apa saya belum menemukan judul? Enggak, penelitian kuanti itu sederhana. Apapun jenis yang Anda gunakan, paradigma apapun yang Anda gunakan, metode pun yang Anda gunakan, itu semuanya sama. Metode penelitian itu hanya sebagai alat atau tools untuk menemukan jawaban. Itu aja. Misalnya gini, Anda mau motong motong udang. Udang mau Anda potong tuh. Anda pasti memilih tuh tools apa yang digunakan nih, atau sajam apa yang digunakan nih, senjata tajam apa yang digunakan nih, apakah silet, pisau dapur, pisau kue, atau golok. Nah, mau pakai yang mana tuh? Jadi metode itu hanya sebagai alat untuk memecahkan itu. Kalau misalnya Anda potong udang tadi dengan media gunting atau media silet, itu kira-kira reliable gak tuh? Cocok gak kira-kira? Atau mau membelah udang tadi dengan golok, panah udang, bismillahirrahmanirrahim, kan nggak mungkin. Metodenya bagus tapi masalahnya sederhana, itu nggak cocok. Maka masalah yang diangkat itu harus sesuai dengan metodenya, kira-kira cocok lah gitu kira-kira. Jadi metode itu sederhana, hanya sebagai alat aja. Kesederhanaan itu coba saya bangun ya, bagaimana kita menyusun. Yang kita perlukan adalah pertama kita mesti tahu nih pendekatan yang kita gunakan untuk melihat realitas. Satu, Anda boleh menggunakan positivistik. Anda boleh menggunakan konstruktivis. Anda juga boleh menggunakan kritis. Anda juga boleh menggunakan positivistik. Bebas tuh mau yang mana. Ini tidak menjadi patokan ya, kualitatif, konstruktif. Dia juga bisa bersifat yang lain. Juga kuanti juga tergantung dari fenomena yang diangkat. Kuncinya gini aja. Kalau Anda mencoba untuk menemukan masalah di kuanti, itu ya, dengan teknik kuanti, Anda pendekatannya sederhana aja. Udah temukan aja yang namanya Dasein dan Dasolen. Udah itu temukan. Daseinnya apa, Dasolennya apa, kemudian baru tuh ketemu yang namanya masalah. Jadi masalah itu adalah kesenjangan antara Dasein dan Dasolen. Nah itu tuh, udah itu pakai itu aja dah, nggak usah pakai yang lain. Kalau Anda kesulitan ya untuk menemukan masalah, atau Anda sulit untuk membangun sebuah teori, nah itu Anda gunakan itu aja dulu. Nanti kalau udah ketemu masalahnya, kemudian Anda identifikasi itu. Identifikasi minimal 3 atau 5 lah. Tapi di identifikasi atau di bab 1, jangan dimasukkan tanda tanya. Misalnya Anda udah ketemu nih masalahnya, kemudian Anda identifikasi lagi tuh menjadi beberapa varian tuh, ada 3 atau 5. Kemudian Anda kasih tanda tanya di akhir. Jangan. Identifikasi itu adalah sebuah pernyataan Anda menuju masalah. Misalnya gini, misalnya Anda sakit mah atau Anda sakit kepala lah. Kira-kira identifikasi awal ketika Anda punya penyakit mah atau punya sakit kepala itu ciri-cirinya apa aja tuh kira-kira tuh?
Udah itu aja. Kalau misalkan ketemu ciri-cirinya adalah, oh sakit mah ini karena telat makan misalnya, ya Anda tulis telat makan. Telat makan itu pertanyaan atau bukan? Pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan. Maka diidentifikasi itu sifatnya pernyataan, bukan pertanyaan. Yang gitu ya. Nanti di bab 1 Anda susun deh. Nanti kita akan coba buat bab 1 di minggu ketiga lah, minggu ketiga atau minggu keempat. Kemudian di minggu ke-5 kita sudah sampai pada bab 2. Nah, minggu ke-6 itu diusahakan bab 1 sudah selesai. Jadi di minggu ke-7 Anda sudah serahkan itu tuh ke saya. Jadi tugas minggu ini adalah Anda temukan judul, kemudian temukan bab 1-nya dulu, latar belakang masalahnya dulu dibuat. Nanti untuk identifikasi, rumusan dan lain-lain itu menyusul tuh gampang. Yang penting buat aja bab 1, bab A, latar belakang masalah atau latar belakang penelitian. Itu disesuaikan aja dengan karakteristik kampusnya masing-masing. Karena kan setiap kampus dia punya mazhab dalam penelitian yang berbeda-beda. Jadi kriteria penulisnya juga beda-beda. Jadi ikutin aja panduannya, SOP-nya gimana. Kemudian metodenya Anda bisa menggunakan survei, menggunakan analisis isi, eksperimental, sensus juga boleh. Survei ada terjun langsung ke lapangan. Analisis isi juga bisa digunakan oleh orang-orang kualitatif, jadi tidak mesti kuanti. Kemudian tata caranya deskriptif, eksplanatif, evaluatif dan lain sebagainya. Konstruktivis, metodenya kuali, observasi non partisipan dan lain sebagainya. Ini Anda bisa pelajari sendiri. Saya berikan sedikit gambaran aja mengenai hubungan pendekatan, metodologi dan metode riset. Kalau misalnya ada kesulitan, Anda bisa ajukan aja pertanyaan di kolom komentar. Jadi apa itu riset kuantitatif? Nah, itu. Menurut Krianto, riset kuanti itu adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan masalah yang hasilnya dapat digeneralisir. Nah, itu. Jadi ingat ya, penelitian kuanti itu mampu digeneralisir. Kalau kuali, enggak. Dalam riset kuantitatif, periset dituntut objektif dan memisahkan diri dari data. Artinya periset tidak boleh memuat batasan konsep maupun alat ukur data sekehendak hatinya. Semuanya harus objektif. Dengan diuji dahulu apakah batasan konsep dan alat ukurnya sudah memenuhi prinsip reliabilitas dan validitas. Nah, jadi kalau misalkan Anda sudah ketemu yang namanya relip dan valid, nah itu udah keren dah tuh. Selanjutnya Anda tinggal lihat uji normalitas. Itu tergantung dari jenisnya ya, jenis penelitian yang Anda gunakan. Jadi kalau datanya sudah relip, sudah valid, biasanya valid dulu baru relip, kemudian dari situ baru dilihat datanya itu bersifat normal atau tidak. Kalau Anda datanya sudah bersifat normal, maka lanjut ke berikutnya. Jadi penelitian itu tidak harus tidak menggunakan teknik analisisnya. Misalnya gini, judulnya adalah pengaruh. Tiba-tiba begitu diuji, Anda hanya gunakan reliabilitas dan validitas. Itu kurang kuat. Mengapa kurang kuat? Karena validitas itu hanya melihat datanya bisa diterima atau tidak nih. Misalnya datanya adalah 314 misalnya. Kemudian sampelnya itu sebanyak 150 lah, katakanlah gitu ya. Kemudian batasan alfanya berapa tuh? Kalau misalnya batasannya itu lebih besar daripada R hitung, nah itu bahaya tuh. Maka datanya tidak valid atau datanya tidak reliable. Kalau misalnya datanya tidak valid, tapi datanya relip, jangan dilanjutkan. Begitu pula sebalikannya. Tapi mesti dua-duanya harus valid dan juga harus relip sesuai dengan standarnya. Nah, nanti kita akan uji cobalah kalau yang ini nih. Ini agak sulit nih kalau tidak menggunakan data. Kalau datanya tidak ada, ini akan kesulitan Anda untuk
membahas dan memahami tentang reliabilitas dan validitas. Ini ukurannya apa, batasannya apa, dan bagaimana cara mengukurnya, bagaimana ngitungnya. Ini kesulitan nih. Nanti akan saya buat deh beberapa video nanti untuk menjelaskan data yang valid itu seperti apa, data yang reliable itu seperti apa. Nah, gitu ya. Untuk sementara ini hanya penjelasan awal. Selanjutnya, ciri-ciri kuantitatif. Ciri-cirinya adalah hubungan riset dengan subjek itu jauh. Jadi antara periset, misalnya Anda seorang peneliti, kemudian Anda temukan sampelnya, antara Anda dengan dia itu jaraknya jauh tuh. Usahakan jangan dekat-dekatan, nanti bahaya. Bahaya terhadap datanya. Datanya itu tidak tidak objektif. Biasanya suka tercampur tuh dengan suasana-suasana emosi yang apalah, misalnya Anda terlalu dekat lah dengan subjek. Jadi kedekatannya itu sangat mempengaruhi hasil. Itu jangan tuh, jauh-jauh jaraknya. Jaraknya harus jauh tuh, berapa meter. Lagi sekarang PSBB, Anda harus jauh jaraknya tuh. Ya, yang B adalah riset bertujuan untuk menguji teori, hipotesis, dan mendukung atau menolak teori. Ya, riset yang Anda temukan itu, Anda harus bangun dulu teorinya, kemudian dibuatkan hipotesisnya apa, kemudian harus didukung tuh dengan bekal-bekal yang lain, teori-teori yang lain, kemudian hasilnya apa. Hasilnya itu Anda setuju dengan teori yang Anda bangun, atau Anda tidak setuju hasilnya itu. Jadi, kuantitatif itu sifatnya menguji teori. Nah, itu ya. Yang C, riset harus dapat digeneralisir, karena itu menuntut sampel yang representatif dari seluruh populasi, operasionalisasi konsep, serta alat ukur yang valid dan reliable. Ya, untuk menguji teori, nanti kita akan coba untuk melatih bagaimana membangun teori. Nah, gitu ya. Jadi harus dimulai dulu tuh dari konseptual, kemudian konsepnya apa, kemudian dioperasionalisasi. Konsepnya dioperasionalisasi, namanya operasionalisasi konsep. Kemudian kalau sudah dioperasionalisasi, kemudian diturunkan lagi tuh menjadi kisi-kisi itu. Nah, gitu ya kira-kira ya. Jadi tahapannya ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Konsepnya dulu, konsepnya apa? Kemudian datanya dioperasionalisasi, kemudian dibuat kisi-kisi atau dibuat matriks penelitian tuh. Jadi ada 3 tahapan tuh. Nah, nanti saya akan tunjukkan deh. Tapi nggak sekarang, mungkin video-video nanti yang akan saya buat lagi. Kemudian yang D adalah produksi riset rasional kemudian empiris. Artinya peneliti berangkat dari konsep-konsep atau teori-teori yang melandasi. Nah, gitu ya. Kemudian riset kuali. Kalau kuali ini tujuannya untuk menjelaskan fenomena dengan mengumpulkan data-data sedalam-dalamnya. Makanya wajar bila mereka itu berinteraksi langsung dengan objek yang dijadikan peneliti, objek yang diteliti. Kemudian yang kedua, riset kuali itu tidak mengutamakan besar populasi atau sampel. Kalau yang ketiga adalah di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman, yaitu kualitas dan bukan banyaknya kuantitas. Kemudian yang keempat, periset ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Karena itu riset ini bersifat subjektif dan hasilnya dapat digeneralisir. Kemudian ciri-ciri kuali. Kuali itu ciri-cirinya 1, intensif. 2, perekaman yang sangat hati-hati. 3, analisis data lapangan. 4, melaporkan hasil. 5, tidak ada realitas yang tunggal. 6, subjektif hanya dalam referensi peneliti. 7, realitas adalah holistik. Nah, itu yang tadi awal saya bilang bahwasanya kuali itu sangat holistik sekali dan tidak dapat dipilah-pilah. Kemudian 8, periset memproduksi penjelasan tentang situasi yang terjadi. 9, lebih pada kedalaman. 10, prosedur riset empiris rasional, tidak berstruktur. 11, hubungan antara teori, konsep, dan data memunculkan atau membentuk teori baru. Kemudian D, metode riset. Metode kuanti ini dikenal dengan beberapa riset, antara lain metode survei. Nah, kemudian
secara umum metode survei ini terbagi dua, yaitu bersifat survei deskriptif, kemudian survei eksplanatif. Nah, ini Anda mau pakai yang mana nih? Yang deskriptif atau eksplanatif? Kemudian yang kedua adalah metode analisis isi atau content analysis. Content analysis itu seringkali tuh digunakan tuh untuk beberapa periset, baik dia risetnya kuali atau juga risetnya kuanti. Itu sama aja tuh, mereka bisa digunakan. Hanya tekniknya aja yang agak berbeda. Kemudian yang ketiga adalah metode eksperimen. Nah, selanjutnya metode kualitatif dikenal dengan beberapa metode riset, yaitu FGD. Kedua, wawancara. Nah, wawancara Anda juga harus punya teknik tuh, wawancaranya dengan teknik apa. Misalnya Anda mau bertanya tentang suatu hal. Nah, jawabannya bisa Anda tentukan dari teknik awal Anda mengajukan pertanyaan. Misalnya pertanyaan itu sifatnya terbuka atau tertutup, atau semi terbuka atau semi tertutup, dan lain sebagainya. Anda harus tahu tuh tekniknya. Misalnya gini, ketika saya bertanya tentang apakah Anda sudah makan, kalau ditanya apakah Anda sudah makan, itu jawabnya ya atau tidak. Jadi Anda cukup menjawab ya, atau Anda cukup menjawab tidak. Tapi jangan menjawab tentang tadi saya makan di daerah selatan. Di daerah selatan itu makanannya enak-enak, juga musik-musik selatan juga sahdu-sahdu. Kemudian di sana saya ketemu dengan teman-teman. Wah, itu nggak ditanya. Saya nggak nanya bagaimana Anda makan. Juga kenapa makan di sana? Enggak. Yang ditanya adalah apakah Anda sudah makan. Kalau yang ditanya begitu ya jawabnya cukup satu, iya atau tidak. Jangan menjawab yang lain. Jawablah sesuai dengan apa yang ditanya. Nah, itu kira-kira. Maka metode teknik wawancara itu perlu diketahui. Jadi jawablah sesuai dengan apa yang ditanya. Nah, gitu kira-kira. Kemudian yang ketiga adalah metode observasi, keempat metode studi kasus. Kelima, metode dokumentasi. Keenam, metode kepustakaan. Kemudian jenis atau tipe riset. Satu, ada bersifat eksploratif. Kemudian ada deskriptif. Kemudian ada eksplanatif. Kemudian yang keempat, ada jenis evaluatif. Nah, gitu ya. Jadi inilah beberapa penjelasan tentang riset, perbedaan antara kuali dan kuanti. Nah, gitu ya. Selanjutnya adalah terima kasih. Iya, selanjutnya adalah terima kasih atas apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Juga semoga kita mampu menggunakan teknik metode penelitian sesuai dengan apa yang kita cari, apa yang akan kita temukan, apa yang akan kita bangun, kemudian apa yang akan menjadi solusi atas permasalahan yang kita angkat. Nah, gitu. Ya, tugasnya adalah Anda harus menemukan judul penelitian. Kemudian Anda sudah buat latar belakang masalah penelitian. Anda buat itu minimal 3 halaman dengan font dan fontnya itu Times New Roman, ukurannya itu 12, 1,5 spasi. Nah, gitu ya. Minimal 3 lembar. Buatlah latar belakang masalah itu dimulai dari Dasein. Dasein Anda temukan 3 fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan fakta tersebut. Kemudian Anda gabungkan itu dengan dasolennya. Dan terakhir, temukan masalah. Nah, gitu ya. Ya, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan beberapa teknik-teknik yang lain yang tentunya lebih berbobot lagi. Nah, ini misalnya ini tahap awal nih.
Ini hanya sebagai pembuka cakrawala Anda untuk memahami tentang perbedaan antar kuali dan kuanti. Selanjutnya kita akan coba untuk masuk lebih dalam lagi. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.